Stop mengotori sungai. Di sekitar lingkungan hidup saya masih ada yang suka membuang sampah dan limbah pabriknya ke sungai. Hal tersebut semestinya dapat teratasi dengan menyediakan tempat pembuangan sampah di lahan yang tidak dipakai, di tempat yang aman, jauh dari pemukiman, tidak mengganggu lingkungan hidup dan kehidupan manusia. Kemudian sampah tersebut dipilih berdasarkan jenisnya, seperti organik, anorganik, dan barang elektronik. Atau kalau lebih baiknya seperti gambar berikut ini. Sehingga dapat diolah menjadi pupuk kompos untuk sampah organik, yang dapat berguna bagi pertanian ataupun perkebunan. Lalu untuk sampah anorganik dapat diolah kembali menjadi barang yang berguna, bermanfaat dan menghasilkan uang. Untuk botol plastik maupun barang elektronik dihancurkan, atau sebaiknya didaur ulang kembali dan dimanfaatkan jika masih ada yang berharga. Dan menyediakan tempat pengolahan limbah pabrik untuk pabrik yang tidak mempunyai tempat pengolahan limbahnya tersebut. Tetapi seharusnya semua pabrik itu mempunyai tempat pengolahan limbah buangan pabrik tersebut. Salah satu peraturan yang melarang membuang limbah pabrik ke sungai yaitu Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup yang tertuang dalam Pasal 60 dan Pasal 104. Pasal 60 berbunyi, setiap orang dilarang membuang dumping limbah dan atau bahan ke media lingkungan hidup tanpa izin. Pasal 104 berbunyi, setiap orang yang melakukan dumping limbah dan atau bahan ke media lingkungan hidup tanpa izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60, dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 tahun dan denda paling banyak Rp. 3,003 miliar. Dampak membuang sampah dan limbah pabrik ke sungai yaitu, 1. Berkurangnya ketersediaan air bersih, 2. Sungai menjadi kotor dan bau, 3. Penumpukan sampah di dasar sungai, 4. Banjir, 5. Menurunnya kadar oksigen dalam air, 6. Menjadi sumber penyakit. Berikut adalah penjelasan lebih lengkapnya. Berkurangnya ketersediaan air bersih dilansir dari National Geographic, dari keseluruhan air bersih di dunia hanya 1% yang bisa diakses dan digunakan seluruh umat manusia. Salah satu dari 1% tersebut adalah sungai. Sehingga jika sungai tercemar sampah, ketersediaan air bersih juga berkurang. Sungai menjadi kotor dan bau. Sampah yang dibuang sembarangan ke sungai menjadikan air sungai kotor dan bau. Mengutip dari Compound Interest, penguraian awal zat organik sampah yang lambat dan konsumsi oleh mikroorganisme menghasilkan serangkaian senyawa kimia yang berbau tidak sedap. Misalnya hidrogen sulfida yang berbau seperti telur busuk, amina, putresin, dan kadaverin yang menghasilkan bau aging busuk, trimetilamin yang menghasilkan bau ikan busuk, asam propanoat yang menghasilkan bau tengik, asam butanoat yang menghasilkan bau seperti muntah, dan masih banyak lagi. Penumpukan sampah di dasar sungai. Membuang sampah sembarangan di sungai dapat membuat penumpukan sampah di dasar sungai. Sampah yang menumpuk kemudian menghambat sedimen dan benda-benda lainnya dalam aliran sungai. Menciptakan tumpukan sampah juga lumpur yang membuat sungai menjadi dangkal. Semakin banyak sampah yang dibuang ke dasar sungai, maka akan semakin tinggi tumpukan sampah di dasar sungai. Akibatnya akan semakin dangkal juga kedalaman sungai tersebut. Banjir. Pendangkalan air sungai akibat penumpukan sampah, akan membuat volume tampungan air sungai berkurang. Ketika hujan besar atau ada kiriman air, sungai tidak mampu menyediakan volume yang cukup untuk air mengalir. Selain berkurangnya volume sungai, sampah juga membuat aliran sungai mampet. Akibatnya, air akan meluap dari sungai dan menciptakan banjir. Semakin deras hujan yang turun, maka semakin besar banjir yang terjadi. Banjir saja sudah menyebabkan kerugian jiwa maupun harta. Namun, banjir yang besar dapat memicu terjadinya longsor terutama di daerah bantaran sungai. Longsor yang terjadi akan semakin memperparah dampak buruk banjir. Menurunnya kadar oksigen dalam air. Pembusukan sampah dilakukan oleh mikroorganisme aerob menggunakan udara untuk hidup. Menyadur dari water pollution, ketika terlalu banyak sampah biodegradable masuk ke dalam air, jumlah mikroorganisme meningkat dan menggunakan oksigen yang tersedia. Akibatnya, kadar oksigen dalam air akan menurun. Sampah anorganik juga menahan turbulensi sehingga menurunkan kadar oksigen. Sampah dalam sungai juga membuat air keruh, sehingga sinar matahari tidak masuk ke dalam air.
Menjadi sumber penyakit. Sungai yang tercemar sampah merupakan tempat berkembangnya bakteri penyebar penyakit. Jika air tercemar tersebut dikonsumsi, bakteri akan masuk ke dalam tubuh dan menyebabkan berbagai macam penyakit. Dilansir dari World Health Organization, air yang tercemar dapat menularkan penyakit seperti diare, kolera, disentri, tipus, dan polio. Adapun air minum yang menyebabkan penyakit diare, diperkirakan bertanggung jawab atas kematian 485.000 orang setiap tahunnya. Selain menjadi tempat bakteri, sampah juga melepaskan berbagai senyawa toksik ke sungai. Senyawa berbahaya tersebut tidak hanya membunuh tumbuhan dan hewan air, melainkan juga dapat meracuni manusia. Kesimpulannya, gunakan metode hierarki sampah menuju pada 3R, yaitu reuse, reduce, dan recycle yang mengklasifikasikan strategi manajemen sampah menurut apa yang sesuai. Urutan hierarki sampah dari yang tertinggi ke yang terbawah yaitu pencegahan, pengurangan sampah, penggunaan kembali, daur ulang, penghematan energi, dan pembuangan. Hierarki sampah telah memiliki beberapa konsep sejak beberapa dekade lalu, tetapi konsep awal, yaitu strategi pengurangan sampah, telah lama berada di dekat ujung piramida hierarki. Tujuan utama hierarki sampah adalah untuk memanfaatkan produk sebesar-besarnya dan menghasilkan sampah yang sesedikit mungkin, karena pencegahan sampah adalah titik tertinggi dari piramida hierarki sampah. Beberapa ahli manajemen sampah mengkonsepkan 4R dengan menambahkan 1R, yaitu rating, yang mengimplikasikan arti bahwa sistem manajemen sampah akan efektif bila manusia memiliki cara pandang baru mengenai sampah. Untuk itu mari kita jaga dan lestarikan sungai supaya bebas dari masalah yang akan dihadapi ketika kita mengotori sungai tersebut. Sekian dan terima kasih.